lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita akan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat
bagian dari firman Tuhan. Siapkan adik-adik sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tabur pujian. Ku ingin mendengar cerita. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Saat pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-49. Tapi karena ayat-ayat ini terlalu panjang, kita ambil saja ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Puji Tuhan, kita sudah baca ayat ini dari ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Ini menceritakan tentang kematian Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang kita sudah baca tadi, bahwa ketika hari sudah kira-kira jam 12 malam, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Nah, kita lihat ayat yang pertama ini, bagaimana sebelum Yesus mati di atas kayu salib, terjadi yang namanya kegelapan di bumi.
Kegelapan itu meliputi bumi atau meliputi daerah itu sampai jam 3. Nah, kita lihat ketika itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kenapa Yesus menyerahkannya nyawanya kepada Bapa? Karena Yesus menyadari sebagai manusia, nyawanya itu ada di tangan Bapa. Nah, kita lihat di sini kenapa Yesus itu harus mati di atas kayu salib, atau kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, kita lihat bahwa itu semua karena manusia. Kenapa karena manusia? Karena manusia pada dasarnya berdosa. Karena pada manusia pada dasarnya telah berbuat dosa atau telah jatuh di dalam dosa. Nah, tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan manusia. Yang hanya bisa menyelamatkan manusia adalah Yesus itu sendiri. Nah, untuk menyelamatkan manusia tentunya tidak semudah itu, tidak segampang itu, atau tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia dari dosa-dosa yang dilakukan oleh Yesus, yang harus terjadi di dalam kehidupan Yesus adalah Dia harus mati di atas kayu salib. Nah, tentunya juga untuk mati di atas kayu salib adalah, sebelum mati di atas kayu salib, ada proses-proses yang harus dialami oleh Yesus. Ada banyak hal yang harus dialami oleh Yesus sebelum Dia mati di atas kayu salib. Dia harus mengalami penderitaan, Dia harus mengalami siksaan, Dia harus mengalami pukulan, Dia harus digantung di atas kayu salib, Dia harus dipakaikan mahkota duri, bahkan Dia harus ditombak di lambungnya. Untuk apa? Supaya manusia itu mengalami yang namanya penebusan dosa. Jadi itulah penderitaan yang dialami Yesus. Tidak ada manusia di dunia ini ingin mengalami penderitaan seperti Yesus, dan tidak ada yang seperti itu. Cuman Yesus yang mengalami penderitaan yang luar biasa supaya kita manusia mengalami penebusan dosa. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada, betapa menderitanya Yesus supaya kita mengalami penebusan dosa. Dia harus mati, dan sebelum Dia mati Dia berkata kepada Bapa, "Aku menyerahkan nyawaku." Ketika Dia menyerahkan nyawaku kepada Bapa, nyawanya kepada Bapa, maka Dia mengalami yang namanya kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan Yesus sudah menyerahkan hidupnya. Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita, menebus kita dari dosa. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk Yesus? Apa yang harus kita buat untuk Yesus? Yang harus kita lakukan untuk Yesus adalah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, kita lihat di sana, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Hidup yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Tubuh yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Dalam tubuh kita itu ada begitu banyak anggota. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Semua tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang ketika kita persembahkan kepada Tuhan, itulah yang menjadi ibadah yang sejati. Nah, sekali lagi adik-adik, kalau kita mau berkenan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, jangan kita berbuat dosa lagi. Tetapi marilah kita hidup di dalam kebenaran. Ada begitu banyak dosa. Berbohong itu dosa, maki itu dosa, pokoknya banyak hal yang menceritakan tentang dosa. Nah, kalau kita mau hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan,
maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Puji Tuhan adik-adik, inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan lewat kematian daripada Yesus. Kami boleh mengalami pengampunan dosa. Kami boleh mengalami keselamatan atas dosa-dosa kami. Itu sebabnya Tuhan berkati kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Ajar kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Memberi hidup kami kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Berkati kami anak-anak sekolah minggu. Dalam pendidikan kami, dalam studi kami, Tuhan berikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan buat kami. Bahkan Tuhan buat kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, sebab kami takut kepada Tuhan. Berkati juga orang tua daripada anak-anak sekolah minggu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kehidupan mereka. Mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, niat-niat jahat orang dilalukan, disingkirkan dari kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau pagari mereka dengan malaikat sorgawi, sehingga mereka aman di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.